Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskanlah cincin dan perhiasan lainnya, kemudian simpan di tempat yang aman. Gulunglah lengan baju sampai sebatas siku. Setelah itu, basahilah tangan dengan air mengalir. Kemudian, kecilkanlah aliran air dan ambillah sabun cair kira-kira 3 mili. Gosokkanlah kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. Kemudian gosokkanlah telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri dan sebaliknya silih berganti. Gosoklah jari-jari dengan memasukkan jari-jari tangan kanan di sela-sela jari-jari tangan kiri sambil menggosok. Lakukan secara silih berganti. Kemudian rapatkan jari-jari dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah dengan jari-jari Anda saling bertautan, kemudian tukar. Setelah itu, gosoklah kedua ibu jari dan area sekitarnya. Kemudian bersihkan dan gosokkanlah ujung jari dan kuku jari kedua tangan dengan menggosokkan ujung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri. Lakukan hal sama pada tangan yang lain. Setelah itu, gosoklah kedua pergelangan tangan secara silih berganti. Kemudian, bilaslah kedua tangan dengan air mengalir, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Air tidak boleh mengalir ke arah ujung-ujung jari. Setelah mencuci tangan, saya kemudian akan mengambil tisu untuk mengeringkan tangan saya, dan bekas tisu tersebut saya pakai untuk menutup keran air dan tisunya saya buang dan mengucapkan alhamdulillah. Baik, di sini saya akan melakukan persiapan di mana ada handscoon steril, ada handscoon biasa, ada kapas alkohol, ada NaCl 0,9%, ada betadine, ada plester, ada kain kasa, serta ada tempat sampah non medis. Kemudian saya akan cuci tangan dan memakai handscoon steril. Di sini saya akan memperlihatkan cara menggunakan handscoon steril. Assalamualaikum Ades, silahkan duduk. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Riri yang bekerja di Puskesmas pada hari ini. Kalau bisa saya minta data-data tadi, Dek. Tapi iya dok, Dek. Andri dok. Iya, ada Andri, Murta. Tapi 20 tahun. Kenapa Luka Dek? di kakiku Oh, dok. luka di kita. Kalau bisa tahu itu berapa lama? Baru beberapa jam yang lalu. Beberapa jam yang lalu. Kalau bisa tahu kenapa bisa itu terjadi, Dek? Tabe dok, kena besi berkarat Kalau dok. begitu, pindah kita ke meja sebelah sana, Dik, untuk melakukan pembersihan dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang dimana ini terkena besi berkarat beberapa jam yang lalu. Untuk lokasinya di kaki itu regio cruris. Untuk jenis lukanya ini robek, sedangkan ini lukanya akut kena baru beberapa jam yang lalu. Sedangkan untuk ukurannya ini panjang kali lebar kali dalam itu saya perkirakan 1-2 cm. Untuk bentuk ini memanjang, sedangkan untuk derajat luka itu hanya pada kronik dan ini dia masuk ke dalam akut. Di sini ada tunneling dan fistul yang saya dapatkan. Tidak ada juga eksudat atau nanah. Tidak adanya infeksi tapi terjadi inflamasi atau kemerahan. Untuk tepi lukanya ini saya katakan regular dan tidak ada juga jaringan mati. Baik Adek, dari angka 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak ada rasa sakit sama sekali atau nyeri, dan angka 10 itu sangat rasa sakit atau nyeri. Adek membeli angka berapa? Tapi dok 6. Baik, angka 6. Kemudian saya akan menyentuh. Tapi dok agak nyeri ki. Oh maaf ya, oke nyeri. Kemudian saya akan melepaskan handphone saya dan melakukan cuci tangan. Baik Adi Andri, saya akan ganti perban luka atas, sama akan buka dulu perbannya terus dibersihkan. Mungkin ada rasa sakit atau nyeri sedikit, tapi insya Allah rasa sakitnya tidak terlalu berat, Ji. Bisa Ji kasih ke instruksi bilang sakit kalau memang sakit, Ji. Iya dok. Baik, di sini sudah ada peralatan-nya. Saya akan ambil baskom ini untuk menyimpan yang sudah kita pakai sebentar atau bekas. Sebelum itu saya sarankan Ki jangan Ki sentuh dulu area luka atau menyentuh barang-barang steril, Di. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu sama memakai handscoon. Baik, saya sudah cuci tangan dan menggunakan handscoon. Langsung saja saya lepaskan plasternya. Jika balutannya terlalu lengket, kita bisa gunakan larutan steril untuk membantu membuka perban agar tidak terlalu terasa sakit oleh si pasien. Setelah kita lepaskan, kita langsung mengobservasi karakter dan jumlah drainase pada balutan. Baik, di sini cukup lumayan. Kemudian saya akan mengganti sarung tangan dengan menggunakan handscoon steril.
Baik, saya sudah menggunakan handphone steril. Di sini langsung saja inspeksi luka, memperhatikan integritas jahitan atau kedudukan kulit di sini sudah cukup lumayan, dan karakter drainase juga sudah cukup lumayan. Kemudian saya akan membersihkan luka dengan betadine, di mana betadine ini sama seperti disinfektan untuk mematikan kuman-kuman yang ada. Sambil kita oles-oleskan. Nah, ini termasuk luka ringan, jadi ini hanya perlu dioles-oleskan, tidak perlu untuk dikompres, karena dikompres hanya untuk luka yang berat. Kemudian setelah itu saya menggunakan larutan NaCl. Saya lakukan hal yang sama dengan cara mengoles-oleskannya. Setelah itu saya buang. Kemudian gunakan kas baru untuk mengeringkan luka. Saya memakai ini. Saya pakai untuk mengeringkan luka. Kemudian saya buang. Kemudian saya ambil salep. Saya ambil salep untuk diberikan. Setelah itu saya simpan kembali. Saya ambil kain kasa untuk menutupi semua lukanya seperti ini, dan saya mengambil plaster. Ini ditempelkan berlawanan arah dengan kulit. Baik, setelah itu saya lepaskan sarung tangan saya. Kemudian saya buang. Bersamaan dengan yang tadi, jika ada belum terbuang. Kemudian saya akan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan persiapan menyiapkan obat suntik dari vial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bakteri yang telah dilapisi kain kasa, ada spray yang berukuran 1,5 hingga 10 cc dan jarum berdiameter 21 sampai 25, ada vial tetanus toxoid, ada kain kasa, serta ada kapas alkohol dan ada tempat sampah non medis. Saya akan melakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Lepaskanlah penutup logam untuk memajang penutup karet, kemudian usap permukaan penutup karet dengan alkohol 70%, lalu buang. Lepaskanlah penutup jarum, lalu tariklah pengisap pelan-pelan ke belakang untuk mengumpulkan sejumlah udara yang sama dengan volume medikasi yang akan diaspirasikan. Kemudian, tusuklah ujung jarum dengan bevel jarum mengarah ke atas menembus bagian tengah penutup karet. Keluarkanlah udara ke dalam vial. Baliklah vial sambil tetap memegang vial dengan kuat pada spoit dan pengisap. Pertahankanlah bagian ujung jarum di bawah ketinggian cairan. Setelah itu, sentillah bagian barrel dengan hati-hati. Setelah dosis terpenuhi, keluarkanlah kelebihan gelembung udara dan tutup jarum dengan penutupnya. Letakkan spoit di atas bak yang telah dilapisi kain kasa dan lakukan cuci tangan rutin dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bakteri yang telah dilapisi kain kasa, kemudian ada spray 3 sisi yang bersihkan cairan untuk pemberian tetanus toxoid, kemudian ada kapas alkohol, serta ada wadah pembuangan. Baik adik, sebelumnya saya akan bertanya apakah adik mempunyai alergi terhadap obat? Baik, tidak ada. Kalau begitu saya akan sebentar memberikan penyuntikan tetanus toxoid, tapi mungkin agak sedikit nyeri, tapi untuk demi kebaikan adik, apakah adik bersedia? Baik, kalau begitu silahkan atas posisi kita ya di sini. Kemudian saya pergi dulu mencuci tangan. Setelah melakukan mencuci tangan, saya akan menyuntikkan di daerah muskus deltoideus. Tolong dilipat lengan bajunya, adek. Kemudian saya akan membersihkan dengan kapas alkohol. Saya buang. Kemudian saya akan mengambil ini. Saya akan mencubit atau menarik terlebih dahulu muskulusnya dan menusukkannya 90 derajat sedalam seperempat panjang jarum dan menarik pengisap sedikit untuk memeriksa apakah ada darah atau tidak ada. Jika tidak ada darah dan di sini dia dikandung tidak ada darah, saya akan lanjutkan penyuntikan. Kemudian menekan daerah penusukan jarum dengan kapas alkohol dan jarum ditarik keluar dengan cepat. Kemudian dilakukan massage. Setelah itu merapikan pasien, tes kembali dengan bajunya. Kemudian membawa alat-alat ke meja suntikan. Kemudian saya akan mencuci tangan dan membaca alhamdulillahirabbil alamin.